Gege. Halo Cici Olena. Bentar lagi ibadah online kita mau mulai nih. Coba Gege masih inget nggak peraturan ibadah online? Peraturan pertama apa? Harus sudah mandi dan pakaian baju rapi kayak Gege nih. Pinter. Terus peraturan kedua apa? Jangan dimakan dan main. Betul. Supaya kita fokus dalam beribadah. Nah, peraturan ketiga apa, Ge? Siapkan hati dan semangat buat ibadah. Yeay! Nah, kalau begitu kita berdoa dulu yuk, Ge. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah online kami, Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dan hikmat agar kami dapat mengikuti ibadah online hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah teman-teman. From up to the sky, yeah! Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Mari semuanya dengan penuh semangat dan sukacita katakan: biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihiku. Yang mengasihiku.
suara yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita nyanyikan Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk adik-adik, terus sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Dia yang setia. Ubah hati kami Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu, seputih hatimu, setulus salibmu. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur
kita katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, biar hati kami bisa menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Dan firman-Mu bisa bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dapat es krim gratis. Makasih ya Pepe. Non, kasihani saya Non. Udah 2 hari saya belum makan. Emang aku pikirin. Apaan sih? Ternyata kamu ya yang suka lemparin sampah ke taman saya? Wah. Pilih, besok ulangan loh, final test kamu udah belajar belum? Udah mah. Capek banget sih. Mau belajar padahal. Halo, Sally ya? Sally, besok kalau ulangan kamu kasih saya jawabannya ya. Awas lo kalau kamu nggak kasih saya jawabannya. Anak ini benar-benar membuat hati Tuhan sedih dan melukai hati orang banyak. Seandainya dia mau berubah dan membuka hatinya untuk Tuhan, pasti hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Aku akan kasih kesempatan untuk memperbaiki sikapnya dengan merewind kembali hidupnya. Halo Fe, hai kakak. Nanti sore kamu ke rumahku ya. Aku mau traktir kamu makan es krim di rumahku. Ya? Mau. Aku mau. Oke, nanti jam 3 sore ya. Iya. Non, kasihani saya Non. Udah 2 hari saya belum makan. Wah, kasihan banget, Pak. Ini kebetulan aku ada kotak nasi aku tadi baru beli, tapi buat Bapak aja. Ya. Makasih Non. Tuhan Yesus memberkati Sama, ya. Pagi Bu Broto, pagi. Wah, tanamannya subur-subur ya Bu. Bu, ini ada sampah. Sebentar aku pungutin dulu ya. Ini sayang kalau tanamannya udah bersih-bersih, ada sampahnya. Makasih ya Noni.
Sama-sama. Vili, besok ulangan loh. Final test kamu udah belajar belum? Udah dong, Mak. Aku udah belajar kemarin. Mau main game, tapi besok mau ulangan. Nanti bangunnya kesiangan, gak konsentrasi. Udahlah, mendingan aku tidur aja. Aku berdoa dulu deh. Nah, karena hatinya sudah ada Tuhan Yesus, maka hidupnya berubah dari tidak baik menjadi baik. Sekarang waktunya kita menghafali ayat hafalan minggu ini. Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18b. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 2 Korintus 3 ayat 18b. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetap semangat ya teman-teman untuk selalu mengulangi dan menghafali ayat hafalan minggu ini, karena firman Tuhan sangat powerful untuk kita diubah menjadi seperti Kristus. Yes, amin. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi kalian sudah lihat kan kisahnya Vili? Pada waktu Vili belum diubahkan, aduh perbuatannya itu banyak menyakiti hati orang. Tetapi pada saat Vili sudah diubahkan, coba deh adik-adik perhatikan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kisah ini mengingatkan kakak akan salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya Tuhan ubahkan dengan luar biasa. Sekarang kakak mau ajak kalian kita nonton yuk videonya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Ananias akan takjub kalau dia mendengar ini. Percayalah, Chris,
Allah mengawasi kita dan Dia tidak akan tidur saat mereka menghampiri kita. Berkata Adonai Eloheinu melek haolam. Ananias, Saya di sini, Tuhan. mari pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Kalian berhasil. Dari mana saja kalian? Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Itu tadi Saulus. Kalian bertemu Saulus? Dia di sini di Damaskus. Ananias. Chris, dia sudah berubah. Ananias, Saulus mengikuti kita. Iya, aku akan menemuinya. Apa maksudmu? Tuhan memberitahuku hati Saulus telah berubah dan dia menerima pencerahan. Dia menungguku. Tapi ini mustahil. Sejahat itu bisa berubah begitu saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Adik-adik, setelah Saulus disembuhkan dan kemudian dia dapat melihat lagi, Saulus menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang hidup. Kemudian Saulus dibaptis dan hidupnya berubah dengan luar biasa. Nah, hal ini dapat terjadi hanya karena Tuhan Yesuslah yang mengubahkan Saulus. Bayangkan aja adik-adik, dari seseorang yang suka menganiaya dan menangkap pengikut Kristus menjadi seseorang yang mengabarkan Injil Yesus di mana-mana. Bahkan, Rasul Paulus pun menjadi rasul yang memenangkan banyak jiwa serta membangun gereja di mana-mana. Awalnya terlihat mustahil ya adik-adik. Bagaimana bisa seseorang yang sangat membenci Yesus menjadi seorang rasul yang luar biasa? Tuhan memiliki banyak cara untuk mengubahkan kita. Nah, Tuhan Yesus mengubahkan seseorang bukan dengan penghukuman ya adik-adik, tetapi Tuhan mengubahkan dengan penuh kasih. Pada saat Tuhan Yesus membutakan mata Saulus, Tuhan Yesus tidak menghukum, tetapi Dia hanya sedang mencegah Saulus supaya tidak menangkap dan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi setelah itu, Yesus menyembuhkan Saulus melalui Ananias. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan siapapun. Melalui Roh Kudus-Nya, hidup kita akan selalu dipimpin dan diubahkan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dari cerita pertobatan Saulus, kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, adik-adik perhatikan ya. Poin yang pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus mengubahkan kita dengan penuh kasih. Yang kedua, kita mau diubah oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, kakak juga mau ajak kalian untuk memperkatakan seperti ini ya.
Coba ikutin gerakan kakak. Aku mau diubah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Gampang kan? Sekali lagi ya. Aku mau diubah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, kita tutup firman kita hari ini dengan berdoa. Yuk, sekarang lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau dengan sabar mengubahkan kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk dapat memimpin kami, Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami itu dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau dipimpin, kami mau diubahkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekarang saatnya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah sekarang Felicia bacakan kuisnya ya. Kita mulai dari kelompok pertama, toddler, little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A berani, B berubah. Jawaban yang benar adalah B berubah. Pertanyaan kedua, sebelum bertobat dan ikut Yesus, nama Paulus adalah A. Yohanes, B. Saulus. Jawaban yang benar adalah B. Saulus. Pertanyaan ketiga, Saulus mendengar suara titik-titik yang bertanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? A. Tuhan, B. Malaikat. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Yeay! Siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua pasti hebat-hebat ya. Sekarang Felicia bacakan kuisnya untuk kelompok kedua, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, firman Tuhan hari ini diambil dari A. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, B. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 31, C. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 31. Jawaban yang benar adalah A. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Pertanyaan kedua, Paulus melihat Tuhan dalam cahaya terang ketika berada di kota A. Yerusalem, B. Damsyik, C. Filipi. Jawaban yang benar adalah B. Damsyik. Pertanyaan ketiga, setelah melihat cahaya terang itu, Saulus menjadi buta selama A. 3 tahun, B. 3 jam, C. 3 hari. Jawaban yang benar adalah C. 3 hari. Pertanyaan keempat, setelah Saulus sembuh dan dapat melihat lagi, Saulus menjadi murid Tuhan Yesus dengan cara A. dirawat oleh Ananias, B. diajari oleh Ananias, C. dibaptis oleh Ananias. Jawaban yang benar adalah C. dibaptis oleh Ananias. Pertanyaan kelima, Rasul Paulus bertobat dan berubah karena telah A. mendapat pengampunan dari rakyat, B. mendapat kasih karunia Tuhan, C. mendapat kepercayaan Ananias. Jawaban yang benar adalah B. mendapat kasih karunia Tuhan. Gimana teman-teman? Bisa semua kan menjawab soalnya dengan benar? Keren!
Minggu depan kita juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Wah, adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini sudah hampir selesai loh. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kakak ajak kita semua untuk bersatu dalam doa ya adik-adik. Di dalam Alkitab dikatakan loh, bahwa doa orang yang benar sangatlah besar kuasanya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kakak ajak kita semua untuk lipat tangan kita dan juga tutup mata kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami dengan baik. Sekarang kami akan berdoa untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai bangsa kami. Tuhan, luputkanlah bangsa kami dari serangan pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi global. Kiranya semua umat-Mu boleh kembali beraktivitas dalam damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan juga menuntun mereka sehingga setiap apa yang mereka kerjakan untuk bangsa kami boleh membuat bangsa kami semakin baik dan maju lagi ke depannya. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Sekarang kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang kami, Opa Niko, dan juga Gembala CK7 kami, Opa Yanto. Kiranya Tuhan berikan tuntunan-Mu dan otoritas-Mu dalam mereka, sehingga mereka boleh menggembalakan gereja kami, agar gereja kami boleh terus di dalam jalan kasih kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, perlindungan untuk mereka dan keluarga besar gembala kami, agar mereka juga diluputkan dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang di luar sana yang berperan sebagai tenaga medis di tengah-tengah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan yang ekstra buat mereka dalam melayani setiap orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 ini. Kiranya juga setiap orang-orang yang dilayani boleh mengalami yang namanya kesembuhan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah setia dalam mengikuti ibadah. Mereka sudah memuji dan menyembah Engkau dan juga mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya itu semua boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan juga berbuah lebat dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan juga berkati papi, mami, saudara dan juga teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang sakit. Tuhan berikanlah kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami akan tutup ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkat dua tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga.
kasih karunia sempurna dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.